Industri otomotif Amerika Serikat yang lesu semakin terpuruk usai terpukul oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Bahkan, salah satu rekan utama Presiden Donald Trump sekaligus pemilik Tesla, Elon Musk pun tak selamat dari dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Para eksekutif industri otomotif berbondong-bondong segera menyurati Presiden Trump untuk memberi tekanan. Nah, di tengah situasi yang tak menentu itu, rival Amerika Serikat, China, justru semakin terus menggenjot inovasi baru di dunia otomotif. Bagaimana situasi industri otomotif Amerika Serikat saat ini dan apa yang dilakukan Trump? Seperti diketahui, Trump telah menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk semua produk aluminium dan baja asal China. Tak hanya aluminium dan baja, tarif sebesar 25% juga diterapkan pada suku cadang kendaraan impor. Kebijakan tarif sebesar 25% bagi suku cadang mulanya akan diberlakukan paling lambat 3 Mei 2025. Pengenaan tarif terhadap baja, aluminium, dan suku cadang itu segera menuai protes dari para eksekutif industri otomotif. Pasalnya, baja dan aluminium merupakan komponen terpenting bagi pabrik otomotif di Amerika Serikat untuk membuat mobil. Suku cadang pun demikian. Meski Amerika Serikat memproduksi mobil dalam negeri, namun Washington masih bergantung pada berbagai suku cadang impor, utamanya dari China dan Meksiko. Tapi, kalau tarif sebesar 25% itu ditetapkan, maka otomatis harga jual mobil meningkat dan penjualan berpotensi merosot tajam. Jadi, baik beli mobil impor maupun dalam negeri, warga Amerika Serikat akan membeli mobil yang sama-sama mahal. Meski kebijakan tarif 25% itu belum berlaku, namun Tesla sudah merasakan pahitnya. Pada kuartal pertama tahun 2025, Tesla melaporkan pendapatan sebesar 19,34 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 326,6 triliun rupiah. Pendapatan itu lebih rendah dari estimasi LSEG, yakni sebesar 21,11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 357,6 triliun rupiah. Pendapatan Tesla pun sebenarnya terus menurun selama 5 tahun belakangan. Dan dengan adanya tarif impor itu, maka masa depan suram semakin membayangi perusahaan mobil listrik ini. Para eksekutif industri otomotif yang khawatir perusahaan mereka berada di ujung tanduk tak tinggal diam. Apa yang mereka lakukan? Pada Selasa 22 April 2025, koalisi dari kelompok industri otomotif Amerika Serikat telah menyurati desakan kepada Trump. Surat itu mewakili General Motors, Toyota Motors, Volkswagen, dan Hyundai. Ada pula tanda tangan dari Alliance for Automotive Innovation, sebuah kelompok dagang impor, American Automotive Policy Council, National Automobile Dealers, dan MEMA atau Vehicle Supplier Association. Surat itu ditujukan kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Mereka memperingatkan tarif impor 25% untuk baja, aluminium, dan suku cadang akan mengurangi penjualan kendaraan dan meningkatkan harga. Menurut mereka, tarif telah merusak rantai pasokan industri otomotif yang menyebabkan efek domino. Tak hanya itu, banyak juga pemasok suku cadang otomotif yang telah memiliki modal untuk menghadapi gangguan mendadak akibat tarif ini. Tak hanya memiliki modal untuk menanggulangi gangguan impor, banyak pula perusahaan otomotif yang mengalami kesulitan lain. Selain mengirim surat, Elon Musk juga telah menyatakan akan mengurangi waktunya di pemerintahan Trump dan lebih berfokus pada Tesla. Adapun dalam kabinet Trump, Musk telah membentuk DOGE atau Department of Government Efficiency. Melalui DOGE, Musk telah mengeluarkan kebijakan pemangkasan jabatan dan jumlah pegawai federal. Kebijakan Musk itu juga telah menuai demo serta aksi vandalisme di showroom Tesla. Setelah pernyataan Musk itu, saham Tesla yang sebelumnya 4% langsung melonjak sampai 5,5%. Itulah mengapa pada 14 April 2025, Trump menyebut bahwa ia akan mempertimbangkan kembali tarif sebesar 25% yang dikenakan pada mobil impor dan suku cadang impor. Trump menyadari bahwa industri otomotif masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada kebijakan impornya. Di tengah muramnya industri otomotif Amerika Serikat, China yang diserang habis-habisan oleh Washington justru menunjukkan situasi sebaliknya. Di China, para produsen mobil listrik mulai meluncurkan jajaran mobil listrik terbaru mereka.
Peluncuran itu dilakukan jelang pameran otomotif Shanghai yang dibuka pada Rabu 23 April 2025 sampai 2 Mei 2025. Zeekr, salah satu produsen kendaraan listrik yang terdaftar di Bursa Efek New York di bawah naungan Geely Group, berusaha memposisikan diri bersaing dengan merek Tesla, BMW, dan Mercedes. Para produsen mobil listrik Cina juga semakin meroket karena adanya dukungan besar dari pemerintah. Bahkan, para produsen mobil listrik memproduksi mobil mereka lebih cepat daripada produsen mobil konvensional. Contohnya saja, Cina bisa merakit mobilnya dalam waktu 2 tahun. Sementara di Eropa dan Amerika Serikat, mereka membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk mengerjakan hal yang sama. Bahkan pada tahun 2023, 60% mobil listrik yang terjual di seluruh dunia berasal dari Cina. Penjualan perusahaan-perusahaan mobil listrik Cina pun terus mengalami pertumbuhan pesat. Pada kuartal keempat 2023, perusahaan BUMN Cina, BYD, bahkan telah melampaui Tesla sebagai produsen mobil listrik terlaris di dunia. Tak hanya di dunia, perusahaan mobil listrik Cina pun menguasai pasar domestik Beijing dari 80 hingga 85%. Niat Trump menjatuhkan tarif pada suku cadang dan komponen penting otomotif agar industri otomotif dalam negeri bisa bersaing dengan produk otomotif impor, terutama dari Cina. Meski demikian, untuk mencapai situasi ideal yang diinginkan Trump, dibutuhkan proses panjang dan langkah bertahap. Bukannya semakin memperkuat, kebijakan Trump justru semakin mempersulit industri otomotif. Dan jauh di belahan bumi lain, Cina yang menjadi rival Amerika Serikat justru mengalami lonjakan positif pada industri otomotif mereka, terutama mobil listrik. Itu tadi ulasan terkait situasi industri otomotif di Amerika Serikat dan Cina. Untuk mendapatkan perkembangan lebih lanjut terkait perang dagang Amerika Serikat dan Cina, serta dinamika kebijakan Trump, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.